Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saudara, saya beri judul Master Key. Ya, Master Key. Master Key adalah sebuah kunci yang dapat digunakan membuka semua pintu pada suatu rumah atau bangunan, meskipun pintu-pintu tersebut mempunyai kunci yang berbeda-beda. Sekali lagi, master key adalah sebuah kunci yang dapat digunakan membuka semua pintu pada suatu tempat di mana pintu-pintu tersebut mempunyai kunci yang berbeda-beda. Puji Tuhan. Tidak terasa saudara, kita sudah berada di tahun 2021. Bahkan saat ini kita sudah berada di pertengahan saudara, bulan Januari 2021. Waktu begitu cepat berlalu. Keadaan dunia juga belum menunjukkan perkembangan yang baik, saudara. Ya, baik dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, masih belum stabil, saudara. Masih belum menentu keadaannya, masa depannya. Apalagi dalam bidang kesehatan, saudara. Korban pandemi ini masih terus berjatuhan, bahkan cenderung meningkat jumlahnya, saudara. Dunia juga menawarkan, saudara, kiat-kiatnya. Bagaimana manusia untuk bisa mampu melewati tahun 2021. Dunia menawarkan kiat-kiat usaha-usahanya yang sering kita dengar, misalnya 3 kunci sukses di tahun 2021. Ya, atau 7 kunci keberhasilan di tahun 2021. Ya, itu semua baik, saudara. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita membaca dalam Alkitab, maka sebenarnya saudara, kita tidak membutuhkan 3 kunci atau bahkan 7 kunci. Tapi sebenarnya kita cukup membutuhkan 1 kunci saja saudara. Coba kita baca dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan. Inilah saudara yang dimaksud dengan master key. Disebutkan di sini kunci Daud. Kenapa disebutkan master key, saudara? Karena kunci Daud ini adalah kunci di mana apabila dia membuka, maka tidak ada yang bisa menutup, atau apabila ia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Puji Tuhan. Inilah saudara kunci yang harus kita punyai dalam setiap hidup kita. Master key, yaitu kunci Daud. Puji Tuhan. Kunci Daud ini saudara sebenarnya diberikan kepada semua orang Kristen. Semua anak Tuhan. Kenapa? Karena kunci Daud ini sebenarnya diberikan kepada anggota kerajaan. Anggota istana. Atau orang yang bekerja dalam lingkungan istana. Lingkungan kerajaan. Kita tahu kita semua orang Kristen adalah anggota kerajaan Allah. Puji Tuhan. Coba kita baca saudara di dalam Yesaya 22 ayat yang ke-20 saudara. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkiah. Ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kunci Daud ini diberikan kepada Elyakim. Siapakah Elyakim ini? Elyakim bin Hilkiah ini adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Shebna. Untuk mengurus atau bertugas di istana. Coba kita baca di ayat 15 saudara ya. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini. Kepada Shebna yang mengurus istana. Puji Tuhan. Jadi Shebna yang mengurus istana ini, kedudukannya, jabatannya digantikan kepada Elyakim. Coba kita baca di ayat 19. Saudara. Aku akan melemparkan Shebna dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Ayat 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkiah. Nah, jadi Shebna yang bertugas di istana ini saudara, dia diturunkan dari jabatannya
dari pangkatnya dan digantikan oleh Elyakim tadi. Ya, tadi ayat 21, aku akan mengenakan jubahmu, jubah Sebna, kepada Elyakim. Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ayat 22, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan. Sebenarnya saudara, sangat disayangkan Sebna ini. Di mana dia sudah diberi kedudukan, jabatan, bertugas di istana, di kerajaan. Bahkan sudah dikaruniai kunci Daud. Tetapi saudara, semua itu harus dilucuti dan diserahkan kepada Elyakim. Ya, dikatakan tadi ayat 17, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat. 18, dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati. Dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Disebutkan di sini dengan istilah yang sangat keras. Di mana Sebna ini diturunkan dari jabatannya disebutkan dengan mengatakan, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, ya, ayat 19. Dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Luar biasa, saudara. Sangat disayangkan. Sebna ini punya kedudukan yang bagus, mempunyai kunci Daud, semua dilucuti. Digantikan, diberikan kepada Elyakim bin Hilkiah. Puji Tuhan. Sekarang kita melihat, saudara, mengapa Sebna ini sampai kehilangan kunci Daud? Ya, nomor satu, saudara, kita akan lihat Sebna ini salah dalam meletakkan kunci Daud. Dikatakan tadi ayat 22, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Jadi saudara, kunci Daud ini ada tempat yang khusus, tidak sembarangan. Bukan ditaruh di saku, tetapi harus di atas bahu. Nah, rupanya Sebna ini salah meletakkan kunci Daud. Bukan di atas bahu. Bahu, saudara, bicara atau melambangkan soal tanggung jawab. Sebna sudah lalai dalam tanggung jawabnya. Ya, dia diberi tugas mengurus istana, malahan dia mengurus kuburan, menggali kubur, dikatakan tadi ayat 15 dan 16. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan ayat 16. Ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai, yang menggali kuburnya di tempat tinggi dan memahat kediaman baginya di bukit batu. Jadi Sebna ini melalaikan, saudara, tugas tanggung jawab. Sebetulnya dia harus mengurus istana, tapi dia mengurus yang lain, menggali kubur. Ini adalah satu kesalahan, saudara. Yang kedua adalah, kesalahan yang kedua selain dia tidak lalai dalam tugasnya, tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kesalahan kedua adalah dia menggali kubur, saudara. Ya, kita lihat arti menggali kubur secara rohani, saudara, ya. Menggali, ya, bicara fokus, ya, pada bumi atau dunia. Kubur, ya, bicara kubur ada hubungan dengan mayat, saudara. Ya, mayat biasanya dihubungkan dalam Alkitab tentang kenajisan, saudara. Ya, saudara bisa baca dalam Imamat 21 ayat yang ke-11. Jadi dua hal ini, saudara, yang membuat Sebna harus diturunkan dari jabatan dan kehilangan kunci Daud. Satu, tidak meletakkan di atas bahu kunci Daud, tidak ada tanggung jawab. Dua, dia menggali kubur. Fokus hanya pada dunia, pada keadaan dunia. Lalu dia apa? Bergaul dengan mayat. Dekat dengan mayat. Ya. Sebenarnya saudara, kita semua adalah anggota kerajaan Allah yang sudah mempunyai kunci Daud ini. Cuman yang harus diperhatikan adalah dua hal ini, saudara. Satu, kunci harus ada di atas bahu. Bicara soal tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa, saudara? Ya, kita harus tanggung jawab dalam semua aspek, dalam semua segi. Yang pertama, tanggung jawab dalam hal kesehatan. Bagaimana makan, minum kita, istirahat kita. Kita harus bertanggung jawab, saudara. Yang kedua, tanggung jawab dalam studi atau sekolah. Bagi mereka yang masih studi sekolah, harus sungguh-sungguh. Yang lain temannya tidak bisa sekolah. Ya, kita masih bisa sekolah, studi. Kita harus bertanggung jawab, saudara.
Yang ketiga, tanggung jawab dalam bekerja. Yang jujur, bekerja yang rajin. Sedangkan orang lain banyak yang di PHK. Puji Tuhan kalau kita masih ada pekerjaan. Tanggung jawab dalam pelayanan. Kita diberi kepercayaan melayani Tuhan. Kerjakan saudara dengan sungguh-sungguh. Dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam iman saudara. Sebagai orang percaya, kita harus bertanggung jawab dalam iman. Kita harus ada waktu di dalam berdoa. Waktu untuk membaca firman. Mungkin ada di antara pendengar yang mengalami PHK, tidak ada pekerjaan, tidak sekolah, bahkan mungkin tidak ada pelayanan. Tapi tanggung jawab iman ini harus kita kerjakan semua, saudara. Yaitu ada waktu kita dalam membaca firman Tuhan dan waktu untuk berdoa. Puji Tuhan. Semuanya ini, saudara, adalah bentuk tanggung jawab kita bagaikan kunci Daud yang berada di atas bahu. Puji Tuhan. Yang kedua adalah jangan menggali kubur, saudara. Ya, jangan fokus pada dunia atau berita-berita dunia yang menyusahkan, yang menggelisahkan, yang mengkhawatirkan, saudara. Dan jauhilah mayat. Puji Tuhan. Dalam tahun 2021 ini, saudara, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir atau bimbang, karena kita sudah mempunyai kunci Daud ini, saudara, yang dapat membuka semua pintu. Pintu berkat, sukses, keberhasilan, pintu mujizat, kesembuhan. Semua Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Lewat kunci Daud ini, saudara. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua. Roh Kudus, Kau hadir di sini.